Dalam hidup ini, kita akan melihat berbagai hal yang dapat memicu rasa takut, bahkan membuat kita merasa putus asa. Namun, jangan biarkan hal-hal ini menggoyahkan imanmu. Peganglah firman Tuhan, fokuskan pandanganmu hanya kepada Yesus Kristus, hanya kepadanya. Sebab, para pendeta bisa saja jatuh dari kasih karunia, dan yang lain bisa tersandung dalam dosa, karena mereka hanyalah manusia. Dalam Roma 3 ayat 10, Alkitab dengan jelas mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jika kita terus membaca, Roma 3 ayat 23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang ingin aku sampaikan adalah bahwa teladan terbaik yang bisa kita ikuti adalah Yesus Kristus. Teladan terbaik yang kita miliki adalah Yesus Kristus dalam Alkitab. Jadi, jangan terlalu bergantung pada orang lain, fokuslah pada Yesus. Jangan terlalu memperhatikan pendeta, uskup, penginjil, atau siapapun, hanya fokuskan pandanganmu kepada Yesus. Sebab, para pendeta bisa terlibat dalam skandal, dan orang-orang bisa jatuh dalam dosa, sehingga mereka mungkin akan mengecewakanmu. Namun, Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakanmu. Mungkin kamu pernah mendengar ungkapan, hidup ini seperti roller coaster. Meskipun terdengar klise, ada kebenaran dalam ungkapan ini. Hidup ini penuh dengan masa-masa bahagia dan masa-masa sulit. Kita semua terkadang merasakan nostalgia. Kita semua pernah melihat foto-foto lama, mengenang masa-masa indah yang telah berlalu, sebagaimana sering kita sebut sebagai masa-masa yang baik. Namun, kapan kenangan masa lalu menjadi tidak sehat? Di manakah batas antara menghargai masa lalu dan merindukan sesuatu yang tak bisa kita kembalikan? Di dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh sempurna namun tragis dari seseorang yang telah melampaui batas tersebut. Kejadian 19 ayat 17 berkata, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun di lembah. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Dalam perikop ini, karena kejahatan penduduk Sodom dan Gomora, Allah memutuskan untuk menghancurkan tanah itu. Dua malaikat Tuhan memerintahkan Lot dan keluarganya untuk melarikan diri. Sayangnya, banyak dari kita tahu bagaimana kisah ini berakhir. Saat mereka melarikan diri, istri Lot menoleh ke belakang dan segera berubah menjadi tiang garam. Pada awalnya, hukuman ini tampak begitu berat, tetapi istri Lot tidak dihukum hanya karena menolehkan kepalanya. Dia dihukum karena gagal mempercayai Tuhan. Dia dihukum karena merindukan dan berpegang erat pada masa lalunya yang berdosa. Tuhan telah menyediakan tempat perlindungan dan kehidupan baru baginya, tetapi dia terlalu sibuk meratapi kehidupan lamanya yang ditinggalkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jika kita ingin mengikuti Tuhan, kita harus memusatkan pandangan kepadanya dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dalam Lukas 9 ayat 62, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita tidak dapat membuat kemajuan jika kita terus-menerus melihat ke belakang. Kita tidak dapat maju dalam perjalanan kita bersama Tuhan, sementara kepala kita menoleh dan pandangan kita terfokus pada hal-hal duniawi. Kita tidak dapat maju menuju kerajaan surga jika kita masih tergoda oleh dosa yang telah kita tinggalkan. Alkitab sangat jelas mengenai masalah merindukan masa lalu. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 10 dikatakan, janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Terkadang,
kita cenderung meromantisasi masa lalu. Meskipun masa lalu memiliki banyak kekurangan, kita cenderung melebih-lebihkan kenangan yang indah dan meyakinkan diri kita bahwa kita lebih bahagia di masa itu. Akibatnya, kita menjadi tidak puas dengan keadaan kita saat ini dan tidak mampu sepenuhnya menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita di sini dan saat ini. Dalam Filipi 3 ayat 13-14, dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Melupakan masa lalu mungkin terdengar menakutkan, tetapi kita merasa nyaman dengan mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih baik di depan. Majulah, lanjutkanlah perjalananmu, jangan kembali ke jalan dosa yang merusak pikiran, tubuh, dan jiwamu. Sebaliknya, curahkan seluruh energimu untuk berlari di lomba baru yang Tuhan tetapkan bagimu. Jika masa lalumu penuh dengan rasa malu dan kepedihan, percayalah bahwa Tuhan akan menebus semuanya. Dia selalu melakukan hal yang baru dalam hidupmu. Dia selalu membuka jalan bagi kita. Jadi, jangan biarkan dirimu terbelenggu oleh kenangan masa lalu, tetapi bergembiralah atas masa depan yang mulia yang telah Kristus siapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesetiaan-Mu di setiap bagian hidupku. Meski musim berganti, orang-orang berubah, dan hubungan datang dan pergi, Engkau, Raja Yesus, tetap sama. Tidak pernah ada satu hari pun di mana Engkau tidak mengenal aku, tidak mengasihi aku, dan tidak bekerja untuk kebaikanku. Firman-Mu dalam Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan, lakukanlah hal yang baru dalam hidupku. Sebagai anak-anak-Mu, lakukanlah hal yang baru dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang dapat membuat sungai-sungai di padang gurun, dan Engkau dapat menghembuskan kehidupan dalam situasi apapun. Bapa, aku bersyukur Engkau telah membawa aku keluar dari masa laluku yang penuh dosa dan memberiku masa depan yang lebih baik. Terima kasih karena telah membantuku melewati setiap perjuangan dan gunung yang ada di hadapanku. Terima kasih atas semua mukjizat yang Engkau lakukan untuk membawaku sampai di titik ini. Tuhan, aku bersyukur atas semua yang telah Engkau lakukan di masa laluku. Terima kasih karena telah menjagaku, melindungiku, bahkan sebelum aku mengenal Engkau. Terima kasih atas kasih-Mu. Ampuni aku jika aku pernah merindukan masa lalu di dalam hatiku. Berikan aku hikmat untuk mengetahui bahwa pikiran-pikiran itu tidak datang dari Engkau. Tuhan, Engkau telah mematahkan kutukan dosa atasku, bukan supaya aku kembali ke masa lalu, tetapi supaya aku bisa berjalan dalam kebebasan. Aku berdoa, Tuhan, setiap kali pikiranku kembali mengingat masa lalu saat aku hidup dalam dosa, berikan aku kekuatan untuk lari dari pikiran-pikiran itu. Berikan aku keberanian untuk menjauh dari hal-hal yang mencoba menggoda aku. Jangan biarkan aku kembali seperti istri Lot, tetapi teruslah maju, dengan pandangan dan keinginan yang terpusat pada Yesus. Tuhan, berikan aku anugerah yang kubutuhkan untuk maju dalam perjalanan bersama-Mu dan masuk ke dalam panggilan yang Engkau tetapkan dalam hidupku. Semua usahaku dulu sia-sia, tetapi sekarang Engkau telah memperlengkapi aku untuk setiap pekerjaan yang baik dan untuk hal-hal yang luar biasa di kerajaan-Mu.
Yesus, biarlah darah-Mu yang kudus memutuskan setiap ikatan dengan kehidupan lamaku, putuskan setiap rantai dosa. Jangan biarkan ingatan tentang masa lalu itu tersisa di benakku. Sebaliknya, bantulah aku untuk mengejar kekudusan, untuk terus bertumbuh, menjadi semakin serupa dengan-Mu, menanggung segala sesuatu untuk sukacita yang ada di hadapanku. Tuhan, aku tidak bisa sepenuhnya memahami semua yang telah Engkau lakukan dari awal hingga akhir. Tetapi aku sudah bisa melihat kemajuan yang Engkau buat dalam hidupku, dan aku sangat bersemangat untuk semua yang akan Engkau terus lakukan. Bapa, berikan aku kebebasan untuk berkembang dan bertumbuh sebagai pengikut Kristus. Bantu aku untuk berlari dalam perlombaan yang telah Engkau tetapkan di hadapanku, dengan mata yang tertuju pada hadiah yang kekal. Aku memohon semua ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, saudara-saudaraku. Jika pesan ini telah memberkati Anda, mohon tinggalkan komentar. Amin. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini kepada seorang teman yang ingin Anda berkati. Anda diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semoga segala kemuliaan bagi Tuhan, dan kiranya kasih karunia serta damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda selalu.